Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Wulandari, NIM 1901618. Baiklah, dalam video ketiga saya masih tentang mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Pada video yang ketiga ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berkaitan dengan materi angkatan 70 dan 80. Baiklah, materi yang pertama tentang perkembangan kesusastraan pada angkatan 70-an dan 80-an. Yang pertama pada angkatan 70-an. Istilah angkatan ini mulai dikemukakan oleh Dami Entoda pada kertas kerjanya, yaitu Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa. Para seniman atau karya sastra pada tahun 70-an sudah banyak mengalami pembaharuan. Contohnya dalam bentuk wawasan estetika, sikap, pandangan hidup, dan orientasi budaya. Pada periode ini, penulis tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, tetapi menjadikannya titik balik untuk menghasilkan karya atau untuk menghasilkan karya sastra modern. Pada periode 70-an, banyaknya penerbit menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk yang sesuai mereka atau berkreasi sesuai dengan apa yang mereka miliki. Baiklah, selanjutnya atau yang kedua adalah periode 80-an. Periode 80-an merupakan karya sastra yang dinamik bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan dengan wawasan konstitusional. Karya sastra pada periode 80-an ini lahir dari improvisasi semua pengarang untuk menuju atau dituntut untuk mengikuti arus perkembangan zaman dengan segala keberanian dan kreativitas dalam berkarya. Baiklah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang balada. Balada adalah sebuah kisah atau cerita mengenai hal-hal tertentu yang terdiri dari 3 baris dan satu baitnya terdiri dari 8 baris. Contoh balada adalah balada Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Selanjutnya ada himne. Himne adalah sebuah pujian yang dilakukan untuk memuji Tuhan, dewa, atau pahlawan ataupun tanah air. Selanjutnya ada ode. Ode adalah sebuah puisi baru yang berisi tentang sanjungan atau pujian. Kata-kata yang digunakan dalam ode sangat anggun tapi resmi. Kemudian ada satir. Satir adalah sebuah puisi yang memuat sindiran untuk para penguasa atau seorang pejabat. Satir yang terkenal adalah karya W.S. Rendra, yaitu Lihatlah Aku. Kemudian ada elegi. Elegi adalah puisi yang berisi tentang kesedihan yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa terutama kepada seseorang. Selanjutnya ada romansa. Romansa adalah puisi baru yang merupakan luapan perasaan cinta kasih. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada epigram. Epigram adalah puisi yang memuat tentang tuntutan dalam hidup. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengadilan puisi. Pengadilan Puisi Indonesia merupakan suatu kegiatan karya sastra yang diadakan di Bandung pada tanggal 8 September 1978. Puisi Indonesia Mutakhir diadili sebagai terdakwa karena puisi ini dianggap melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya bersikap ahli inovasi dan penggandulan nilai. Baiklah, selanjutnya tentang pengarang dan karya sastra pada angkatan 70 dan 80. Pada angkatan 70 diantaranya ada Putu Wijaya dengan karyanya Orang-orang Mandiri. Kemudian ada Iwan Simatupang dengan karyanya Merahnya Merah. Ada Danarto dengan karyanya Ada Ma'arif.
ada Budi Dharma dengan karyanya Olenka, ada Sutarzi Kolzoum Bahri dengan karyanya Kapak, dan ada Linus Suyadi dengan karyanya Langit Kelabu. Kemudian pada periode 80-an ada Ahmadun Yosi Herfandi dengan karyanya Ladang Hijau, YB Mangunjaya dengan karyanya Burung-Burung Manyar, dan Darman Munir dengan karyanya Bako dan Dendang. Baiklah, itulah beberapa karya sastra dan pengarang pada angkatan 70 dan 80. Selanjutnya karya sastra yang menonjol pada angkatan 70 dan 80. NH Dini adalah sastrawan yang menonjol pada dekade 1980-an dengan karyanya diantaranya ada pada sebuah kapal, Labarka, Namaku Hiroko, dan kemudian ada Mirawe dan Margate adalah sastrawan yang menonjol dengan gaya karyanya berupa romantis atau dengan ciri novel-novel mereka bergaya romantis. Baiklah, materi selanjutnya adalah perbedaan angkatan 70 dan 80 dengan angkatan 66. Sudah kita ketahui bersama bahwa angkatan 66 memiliki sebuah ciri bahwa pada angkatan tersebut karya sastra yang lahir banyak masih menggunakan tema tentang suatu konflik tentang keadaan atau protes sosial politik pada saat itu. Kemudian mulai munculnya gaya epik dalam berpuisi, dan yang ketiga mulai adanya gaya retorik dan gaya slogan. Kemudian pada angkatan 70. Pada angkatan 70 ini diantaranya diabaikannya unsur makna, penulis sangat bersemangat dan bereksperimentasi, beraliran surrealistik dalam drama, pemain banyak menggunakan improvisasi. Baiklah, selanjutnya tentang angkatan 80. Pada angkatan 80 didominasi oleh romans percintaan, kemudian konvensional, lahirnya aliran pop pada karya sastra, dan yang keempat adanya atau sastra pada saat itu sangat menyebar dan luas di berbagai majalah dan penerbit. Baiklah, sekian video presentasi saya mengenai materi angkatan 70 dan 80. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.